Hanya 1 jam sebelum ijab kabul, aku mendengar bisikan tersembunyi calon suami dan ibu mertuaku. Dengan gaun pengantin masih melekat, aku berdiri membeku di balik pintu, menyaksikan rencana jahat yang menyasar keluargaku. Detik itu juga aku sadar, kebahagiaan yang kuimpikan hanyalah jebakan. Dan aku memilih keputusan paling berani dalam hidupku, kabur dari pernikahan. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Hari ini aku ingin berbagi sebuah kisah nyata yang begitu menegangkan, tentang diriku yang hampir terjebak dalam pernikahan penuh tipu daya. 1 jam sebelum akad, rahasia besar terbongkar dan mengubah seluruh hidupku. Sebelum masuk ke cerita, aku mohon dukungan kalian agar channel ini terus berkembang. Caranya mudah. Silakan tulis kota asal kalian di kolom komentar. Aku akan sangat senang membaca dari mana saja kalian mendengarkan cerita ini. Mari kita mulai perjalanan penuh air mata, keberanian, dan keputusan yang hampir mustahil kuambil. Sebuah kisah yang membuatku sadar bahwa terkadang, hidup hanya memberi kita satu kesempatan untuk memilih, bertahan dalam kepalsuan, atau melawan demi kebenaran. Hari itu adalah hari yang paling kutunggu sekaligus paling menegangkan dalam hidupku. Sejak pagi, rumahku dipenuhi saudara, tetangga, dan sahabat yang sibuk membantu persiapan. Aku duduk di depan cermin rias, memandangi wajahku yang dipoles begitu cantik. Gaun putih berkilau telah melekat sempurna, dan semua orang berkata aku tampak seperti putri. Dalam hati, aku berbisik pelan, inilah awal dari hidup baruku. Namun, siapa sangka justru di balik gemerlap pesta, Tuhan memperlihatkan kebenaran yang hampir menghancurkan segalanya. Menjelang siang, aku merasa tegang. Aku berdiri, berniat ke kamar kecil untuk sekadar menarik napas. Saat melewati lorong menuju ruangan belakang, langkahku terhenti. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara yang begitu familiar. Suara Raffi, calon suamiku, dan Bu Marni, calon ibu mertuaku. Awalnya aku ingin segera berlalu, karena rasanya tidak pantas menguping pembicaraan. Tetapi kalimat pertama yang kudengar membuatku terpaku. Setelah akad selesai, kita bisa mulai jalankan rencana itu. Semua harta keluarganya akan ada di tangan kita, ucap Raffi pelan. Aku membeku. Dadaku berdegup kencang. Suara tawanya menyusul, diiringi bisikan Bu Marni yang terdengar lebih dingin dari udara siang itu. Pastikan Zahra, ibunya, menuruti semua. Kalau tidak, kita punya cara untuk menekannya. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Nama mamaku disebut, mamaku Zahra, yang sejak ayah tiada menjadi tulang punggung keluarga. Rumah sederhana kami, tanah peninggalan ayah, semua yang selama ini kami jaga ternyata menjadi incaran mereka. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha menahan isak. Gaun pengantin di tubuhku yang semula terasa indah, kini seperti belenggu yang mencekik. Bagaimana mungkin laki-laki yang selama ini bersikap manis menyimpan niat setega itu? Aku ingin masuk dan bertanya langsung, tapi kakiku seolah tertanam di lantai. Suara mereka terus menusuk telingaku. Setelah dia resmi jadi istrimu, dia tidak bisa lari lagi, kata Bu Marni lirih namun penuh keyakinan. Raffi hanya mengangguk, seakan menyetujui skenario kejam yang telah mereka rancang. Saat itu, waktu serasa berhenti. Semua kenangan manis bersama Raffi mendadak hancur. Perhatian kecil, janji-janji manis, semua berubah menjadi kepalsuan. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tapi tubuhku kaku. Yang bisa kulakukan hanya mundur perlahan, menjauh dari pintu itu sebelum mereka menyadari keberadaanku. Ketika sampai di kamar rias lagi, aku menatap wajahku di cermin. Wajah cantik itu kini dipenuhi air mata. Mataku sembab, pipiku gemetar. Dalam hatiku hanya ada satu pertanyaan. Apakah aku sanggup berdiri di pelaminan bersama lelaki yang baru saja menyingkapkan niat busuknya? Aku duduk terpaku di kursi rias. Tubuhku gemetar hebat. Setiap detik terasa seperti siksaan panjang. Pikiranku berputar, mencoba memahami semua yang baru saja masuk ke telingaku. Seakan mimpi buruk yang tak pernah kuduga datang di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan. Aku ingat bagaimana selama ini Raffi selalu menunjukkan perhatian.
Dia sering datang membawa buah untuk mamaku, menanyakan kabarku setiap malam, bahkan rela menemaniku saat aku harus lembur bekerja. Semua itu kini tampak jelas hanya sebagai topeng. Sebuah strategi untuk menumbuhkan kepercayaanku, lalu perlahan menggiringku masuk dalam perangkap. Aku menarik napas dalam-dalam, berharap bisa menenangkan dada yang sesak. Tetapi suara-suara itu masih menggema di kepalaku. Harta keluarga, tanah peninggalan ayah, bahkan ancaman halus terhadap mamaku. Rasanya ingin sekali aku berlari keluar gedung dan berteriak pada semua orang tentang kebenaran ini. Namun pikiranku segera dipenuhi pertanyaan lain. Siapa yang akan mempercayai aku? Pernikahan ini sudah direncanakan berbulan-bulan. Undangan sudah tersebar. Tamu sudah berdatangan. Pelaminan megah telah berdiri di halaman. Jika aku tiba-tiba membatalkan, bukan hanya aku yang dipermalukan, tetapi juga mamaku. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Seorang pengantin yang sebentar lagi akan melangkah menuju akad, namun menyimpan badai besar di dalam hatinya. Suara ketukan pintu membuatku tersentak. Tanteku, Bu Rina, masuk sambil tersenyum lebar. Cantiknya, sebentar lagi sah jadi istri, katanya sambil merapikan kerudungku. Aku hanya bisa mengangguk kecil, menahan air mata agar tidak jatuh di depannya. Aku ingin menceritakan segalanya, tetapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa menjelaskan dalam hitungan menit? Sementara semua orang sudah menunggu di luar? Setelah tante keluar, aku kembali terdiam. Pikiranku mulai menelusuri potongan-potongan sikap Raffi yang dulu pernah terasa janggal. Aku teringat saat dia begitu ngotot membicarakan surat tanah peninggalan ayah, dengan alasan ingin membantu mengurus. Atau ketika Bu Marni mendesak mamaku agar segera menjual lahan kecil di desa. Saat itu aku menganggap mereka hanya bercanda. Kini semua potongan itu menyatu, membentuk gambaran jelas. Aku hanyalah jalan bagi mereka untuk meraih apa yang mereka inginkan. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan gejolak dalam dada. Di luar, musik pengiring mulai terdengar, tanda acara segera dimulai. Semakin lama, rasa takut bercampur marah menguasai pikiranku. Aku merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar, didorong untuk terbang menuju jurang. Namun di balik ketakutan itu, ada bisikan kecil dalam hatiku yang berkata, "Ini saatnya kau memilih, sebelum semuanya terlambat." Aku berdiri, melangkah ke jendela, menatap halaman yang dipenuhi tamu. Senyum-senyum bahagia menghiasi wajah mereka. Tak ada satupun yang tahu badai yang sedang mengamuk dalam diriku. Aku membayangkan, beberapa menit lagi aku akan duduk bersanding dengan lelaki yang baru saja merencanakan kehancuran keluargaku. Air mataku jatuh lagi, membasahi gaun putih yang indah namun kini terasa berat. Aku berbisik pada diriku sendiri. Apa aku sanggup menerima hidup bersama seseorang yang bahkan berani mengancam mamaku? Jawabannya terasa begitu jelas. Tapi aku masih diliputi rasa bimbang. Sebab pilihan itu akan membawa konsekuensi besar. Rasa malu, cibiran keluarga besar. Bahkan kemungkinan hidupku tak lagi sama. Tetapi, yang lebih menakutkan adalah bayangan jika aku tetap melanjutkan akad. Aku akan terikat selamanya dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Hanya mengincar apa yang kumiliki. Aku menutup mata, mencoba menguatkan hati. Rahasia itu kini sepenuhnya ada di tanganku. Aku bisa membiarkannya terkubur dan menjalani pernikahan semu, atau aku bisa melawan dan mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Dan di dalam ruang rias yang sunyi, aku tahu, apapun pilihanku nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Musik pesta kian menggelegar, menandakan akad semakin dekat. Di balik pintu ruang rias, aku masih duduk terpaku dengan hati yang berdebar tak terkendali. Senyum para tamu di luar sana seakan mengikatku semakin erat ke kursi ini. Semua orang menunggu kebahagiaan yang mereka kira nyata. Padahal aku sedang berjuang melawan badai besar yang tak terlihat. Setiap menit terasa seperti pertaruhan. Jika aku maju ke pelaminan, maka seluruh masa depan akan tergadai. Tetapi jika aku memilih pergi, wajah mamaku Zahra harus menanggung malu di depan keluarga besar dan para tetangga. Aku merasakan beban berat itu menekan dadaku hingga sulit bernapas. Aku mencoba menenangkan diri dengan menutup mata.
Namun justru terbayang jelas rencana jahat yang kudengar tadi. Bisikan Raffi dan ibunya terus bergema di kepalaku. Aku membayangkan mamaku dipaksa menjual rumah peninggalan ayah, tanah keluarga yang penuh kenangan, hanya demi memenuhi ambisi mereka. Bayangan itu membuat tangisku pecah lagi, meski segera kutahan agar riasan di wajahku tidak rusak. Ketika seorang panitia masuk untuk mengingatkan waktu, aku terlonjak kaget. Ia tersenyum, berkata pelaminan sudah siap, tamu undangan mulai menanti, dan penghulu sebentar lagi tiba. Aku hanya mengangguk pelan, berusaha menutupi kekacauan di dalam hati. Begitu pintu kembali tertutup, aku memeluk tubuhku sendiri, berbisik lirih. Apa aku sanggup berdiri di hadapan semua orang, padahal hatiku sudah hancur? Dalam kebingungan itu, pikiranku melayang pada mamaku. Aku teringat bagaimana beliau membesarkan aku sendirian setelah ayah tiada. Malam-malam tanpa tidur, kerja keras tiada henti. Semua beliau lakukan agar aku bisa tetap bersekolah dan tumbuh tanpa merasa kekurangan. Membayangkan wajah lelahnya membuat hatiku semakin terguncang. Aku tak bisa membiarkan mamaku menjadi korban kelicikan orang lain. Namun, ada sisi lain yang membuatku ragu. Aku tahu betapa besar harapan keluarga besar terhadap pernikahan ini. Banyak yang menanti. Banyak yang sudah berkorban tenaga dan biaya demi melihat aku bahagia. Jika aku membatalkan, bukan hanya diriku yang malu, tetapi juga semua orang yang mencintaiku. Aku merasa terjebak di persimpangan tanpa jalan keluar. Aku berdiri perlahan, berjalan ke arah cermin besar. Bayangan seorang pengantin cantik menatapku dengan mata berkaca-kaca. Gaun putih itu tampak begitu indah, tetapi justru terasa seperti beban. Aku menyentuh dadaku sendiri, merasakan detak jantung yang kencang seolah ingin meloncat keluar. Saat itu, pintu diketuk lagi. Kali ini Siti, sahabatku sejak kecil, masuk dengan wajah riang. Namun seketika ekspresinya berubah saat melihat air mataku yang tak sempat kuhapus. "Kenapa, Nah? Kok kamu begini?" Tanyanya penuh cemas. Aku tak sanggup menjawab. Hanya dengan tatapan, aku memohon ia duduk di sampingku. Perlahan, aku menceritakan apa yang kudengar. Suaraku bergetar, sesekali tercekat, tapi aku terus melanjutkan. Siti mendengarkan tanpa menyela. Matanya membesar mendengar setiap detail. Saat aku selesai, dia menggenggam tanganku erat. "Kalau begitu kamu tidak boleh diam. Lebih baik malu hari ini daripada sengsara seumur hidup," katanya tegas. Kata-katanya menusuk, sekaligus memberi secercah kekuatan. Aku terdiam lama. Kalimat itu berputar-putar di benakku, membuat dadaku semakin sesak namun perlahan menyalakan keberanian. Aku sadar, aku tidak bisa terus duduk menunggu semuanya runtuh. Aku harus memilih, sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Di detik itu aku tahu, hidupku tidak akan lagi sama. Apapun yang kupilih, konsekuensinya besar. Tetapi jika aku ingin menjaga mamaku, menjaga warisan ayah, dan menjaga diriku sendiri, maka aku harus berani mengambil langkah yang mungkin akan mengejutkan semua orang. Suasana riuh pesta semakin keras terdengar dari balik dinding ruang rias. Musik pengiring dan tawa para tamu seolah menertawakan kebimbanganku. Waktu terus bergerak, tak memberiku kesempatan lebih lama untuk sekadar berpikir. Aku tahu, hanya tinggal hitungan menit sebelum namaku dipanggil menuju pelaminan. Aku menatap Siti yang masih menggenggam tanganku erat. Pandangannya tajam, penuh keyakinan, seolah ingin menyalurkan keberanian ke dalam diriku. "Nah, jangan biarkan hidupmu dikendalikan orang yang jelas-jelas menipumu. Kalau kamu diam, nanti semua akan lebih buruk," ucapnya lagi. Kata-katanya seperti cambuk yang membangunkan kesadaranku. Aku mengusap air mata yang terus mengalir, lalu berdiri dengan langkah gontai. Gaun putih yang menjuntai terasa berat. Setiap jahitan seakan mengikat kakiku agar tetap diam. Tetapi di dalam dada, ada api kecil yang perlahan membesar, keinginan untuk melindungi diriku sendiri. Aku memandangi jendela, lalu pintu belakang yang jarang dilalui. Pikiranku mulai menyusun rencana nekat, meninggalkan pesta yang sedang berlangsung. Bukan hanya itu, aku bahkan mempertaruhkan nama baikku di hadapan semua tamu undangan.
Rasanya gila, tapi semakin kupikirkan, semakin jelas hanya itu jalan keluarnya. Dengan tangan gemetar, aku melepas sebagian perhiasan yang membelenggu leher dan tangan. Anting yang berat kutaruh di meja rias. Gelang emas kulepaskan perlahan. Aku mengganti sepatu hak tinggi dengan sandal sederhana yang kubawa untuk bersiap nanti. Siti membantuku dengan sigap. Wajahnya tegang namun penuh tekad. "Kalau kamu sudah siap, sekaranglah waktunya," katanya lirih. Aku mengangguk, mencoba menelan rasa takut yang menyesakkan. Di luar, suara MC mulai memanggil keluarga inti untuk bersiap. Jantungku seakan hendak meloncat keluar. Aku dan Siti berjalan cepat menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa seperti menghitung mundur menuju kebebasan sekaligus malapetaka. Aku berdoa dalam hati agar tidak ada seorang pun yang melihat. Namun saat melewati lorong sempit, aku hampir bertabrakan dengan seorang panitia. Nafasku tercekat, tapi Siti segera menutupi dengan alasan aku perlu udara segar sebentar. Syukurlah, panitia itu percaya dan kembali ke tempatnya. Begitu pintu belakang terbuka, angin siang menerpa wajahku. Aku menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Di belakangku, suara riuh pesta masih terdengar jelas, seolah memanggil-manggilku untuk kembali. Namun aku tidak menoleh lagi. Aku dan Siti berlari kecil menuju jalan kecil di samping gedung. Gaun panjang membuatku sulit bergerak, tapi aku tidak peduli. Hanya ada satu tujuan. Pergi sejauh mungkin sebelum seseorang menyadari aku menghilang. Tubuhku bergetar hebat, campuran antara takut, lega, dan sedih. Aku tahu, setelah ini wajahku akan menjadi bahan gunjingan. Namun aku lebih takut membayangkan hidupku dikendalikan orang yang penuh tipu daya. Ketika akhirnya sampai di ujung jalan, Siti memanggil ojek online yang kebetulan lewat. Aku naik dengan terburu-buru, sambil menahan gaun agar tidak terseret. Hati kecilku berteriak, inilah langkah gila yang harus kuambil untuk menyelamatkan diriku dan keluargaku. Di atas motor yang melaju menjauh dari gedung, aku menoleh sekali. Dari kejauhan, tenda pernikahan masih berdiri megah, dihiasi bunga dan lampu cantik. Tapi bagiku, tempat itu sudah berubah menjadi jeruji yang hampir saja mengurungku selamanya. Motor yang kutumpangi melaju kencang meninggalkan gedung pernikahan. Suara musik, tawa tamu, dan riuh pesta perlahan lenyap ditelan jarak. Namun dadaku masih sesak, jantungku berdegup sekeras gendang, dan tanganku menggenggam erat lengan Siti yang duduk di belakangku. Dalam hati, aku berulang kali bertanya, apakah ini langkah yang benar, atau aku baru saja menghancurkan hidupku sendiri? Perjalanan itu terasa panjang meski sebenarnya singkat. Setiap tikungan yang kulewati seakan menjauhkan aku dari belenggu, sekaligus mendekatkan pada kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Aku tahu, sebentar lagi kabar kepergianku akan tersebar. Wajahku akan jadi bahan bisik-bisik, keluargaku akan jadi sasaran pertanyaan. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku memilih kebebasan daripada hidup penuh kepalsuan. Kami berhenti di sebuah rumah kontrakan milik sepupuku, Dewi. Begitu pintu ditutup, lututku langsung lemas, tubuhku jatuh terduduk di lantai. Air mataku pecah, bukan lagi karena takut, melainkan karena lega. Siti memelukku erat, membiarkan aku menangis sepuasnya. Yang penting kamu selamat. Semua sisanya nanti kita pikirkan bersama, katanya menenangkan. Setelah tenang, aku mengambil ponsel dan menghubungi mamaku. Suaranya yang lembut terdengar di ujung sambungan, membuat tangisku kembali pecah. Dengan terbata, aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hening sesaat, lalu suara mama bergetar menanggapi. Nak, jangan pernah merasa bersalah. Mama lebih rela menanggung malu daripada melihatmu terikat dengan orang yang ingin menghancurkan kita. Ucapan itu seperti pelukan hangat yang menyelubungi hatiku. Aku merasa lebih kuat. Meski di luar sana badai pasti sudah mulai berkecamuk. Aku bisa membayangkan keributan di gedung ketika semua menyadari aku tak ada di tempat. Wajah keluarga Raffi yang marah, tamu yang kebingungan, dan keluargaku yang panik mencari penjelasan. Namun aku tetap pada pendirianku. Aku tidak menyesal, meski konsekuensinya besar.
Aku lebih memilih kebenaran daripada hidup yang penuh topeng. Malam itu, aku berdiam di rumah Dewi. Siti tidur di sampingku. Sementara mamaku terus menelpon memastikan aku baik-baik saja. Aku menatap langit-langit kamar yang sederhana, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah mengambil langkah yang tepat. Dan semakin lama kupikirkan, semakin aku percaya. Keberanian yang kulakukan hari itu mungkin menyakitkan, tapi itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depanku. Malam itu udara terasa begitu berat. Di luar jendela kontrakan, angin berembus pelan, seakan ikut menyaksikan kegelisahanku. Ponselku terus bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan masuk dari keluarga, panitia, bahkan nomor Raffi. Semua sengaja tidak kujawab. Aku hanya menatap layar dengan dada bergetar, lalu meletakkannya terbalik di meja kayu kecil. Siti duduk di sampingku, menepuk bahuku berkali-kali. Wajahnya tegas, tapi aku tahu ia pun ikut merasakan ketegangan yang sama. Kamu sudah selamat. Nah, ingat, jangan goyah, katanya lirih. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa keputusanku tak boleh diganggu lagi. Tak lama kemudian, mamaku datang dengan wajah lelah. Begitu melihatku, ia langsung memelukku erat. Air mataku jatuh deras di bahunya, dan aku bisa merasakan betapa beliau berusaha keras menahan tangis. Mama bangga padamu. Meskipun semua orang akan marah, kau telah menyelamatkan kita, ucapnya di sela isak. Aku hanya bisa terdiam, mendengarkan detak jantungnya yang menenangkan. Sejak kecil, beliau selalu mengajarkan bahwa harga diri dan keselamatan keluarga tak bisa ditukar dengan apapun. Dan malam itu, aku baru benar-benar memahami maksudnya. Kabar batalnya akad rupanya cepat menyebar. Dari cerita yang kudengar kemudian, suasana di gedung berubah kacau. Tamu bertanya-tanya, sebagian pergi dengan wajah kecewa, sementara keluarga Raffi murka. Mereka menuduhku mempermalukan nama baik mereka. Tetapi yang lebih menyakitkan, ada pula suara-suara dari keluargaku sendiri yang kecewa. Mereka tidak tahu alasan sebenarnya, hanya melihat seorang pengantin lari dari tanggung jawab. Namun aku sudah siap dengan semua itu. Lebih baik dipandang hina hari ini daripada terjebak dalam ikatan yang mengancam. Aku sadar, luka karena aib akan perlahan sembuh. Tapi luka akibat pengkhianatan bisa menghantui seumur hidup. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raffi mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan-pesan panjang masuk ke ponselku, sebagian bernada memohon, sebagian bernada menekan. Aku tidak pernah membalas satupun. Bagiku, pintu itu sudah tertutup rapat. Tak ada alasan lagi untuk memberi kesempatan pada seseorang yang sudah menunjukkan wajah aslinya. Kehidupanku setelahnya tentu tidak mudah. Gosip beredar cepat, bisik-bisik tetangga kadang menusuk telinga. Bahkan beberapa kerabat memilih menjaga jarak. Namun aku belajar menegakkan kepala, berjalan di tengah cibiran tanpa menunduk. Karena jauh di dalam hati, aku tahu aku telah mengambil jalan yang benar. Di setiap malam sunyi, aku sering teringat kembali detik-detik di ruang rias itu. Andai aku tidak berhenti di depan pintu, mungkin semuanya sudah terlambat. Tuhan benar-benar menunjukkan rahasia itu di saat terakhir, seakan ingin memberiku kesempatan untuk memilih nasibku sendiri. Kini, setelah waktu berjalan, aku bisa menghirup udara dengan lebih lega. Aku bersama mamaku tetap menjaga rumah peninggalan ayah, tanah yang penuh kenangan, tanpa harus berbagi dengan orang yang tidak tulus. Meskipun pahit, aku bersyukur masih sempat diselamatkan dari jerat pernikahan yang hanya akan menghancurkan. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku mungkin kehilangan pesta megah, kehilangan status sebagai pengantin, tetapi aku menemukan keberanian untuk berkata tidak. Dan keberanian itulah yang membuatku berdiri tegak sampai sekarang. Perjalanan yang kulalui hari itu mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pesta megah atau janji manis seseorang. Kadang, keberanian untuk mundur justru menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak semua orang mampu melawan arus, apalagi ketika sorotan banyak mata tertuju. Namun aku belajar bahwa menjaga harga diri dan keselamatan keluarga jauh lebih berharga dibanding mempertahankan sesuatu yang rapuh. Aku juga mengerti bahwa tidak semua orang akan memahami alasan kita.
Akan ada suara sumbang, cibiran, bahkan tuduhan yang menyakitkan. Tetapi hidup bukan soal membuktikan segalanya kepada orang lain. Hidup adalah tentang memilih jalan yang benar, meski harus sendirian pada awalnya. Untuk kalian yang mendengarkan kisahku ini, kuharap bisa mengambil pelajaran. Jangan pernah menukar masa depan dengan kebohongan yang terselubung. Dengarkan suara hati, karena hati yang jujur tidak akan pernah menyesatkan. Terima kasih sudah mengikuti ceritaku sampai akhir. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah nyata ini. Sampai jumpa di video berikutnya.